Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohani MPD, salah satu dosen tetap yayasan di lingkungan Institut Pendidikan Indonesia Garut, program studi PGSD. Saya merupakan dosen pengampu mata kuliah pembelajaran IPA SD di kelas tinggi dengan kode GSD 224 di semester 4. CPL Prodi yang dibebankan di mata kuliah pembelajaran IPA kelas tinggi ini yaitu mahasiswa mampu merancang, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran di sekolah dasar berdasarkan pemikiran yang logis, kreatif, kritis, inovatif, dan sistematis, dan bisa beradaptasi dengan perubahan yang dihadapi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pembelajaran IPA di kelas tinggi ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu melakukan observasi ke lapangan di sekolah dasar yang ada di Kabupaten Garut. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis dan mengorganisasikan kurikulum dan media pembelajaran. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis materi IPA di kelas 4, 5, dan 6. Dan yang keempat, mahasiswa mampu membuat media pembelajaran beserta bahan ajarnya. Materi pada pembelajaran IPA SD di kelas tinggi ini yang pertama adalah observasi ke sekolah-sekolah dasar yang ada di Kabupaten Garut. Yang kedua, menganalisis dan mengorganisasi kurikulum dan media pembelajaran. Yang ketiga, menganalisis materi IPA di kelas 4, 5, dan 6. Yang keempat, membuat media pembelajaran atau alat praktikum sederhana IPA di kelas 4, 5, dan 6. Dan pembelajaran yang digunakan di mata kuliah pembelajaran IPA SD di kelas tinggi yaitu menggunakan model pembelajaran project based learning dan based learning dengan menggunakan metode observasi, penugasan, inquiry, tanya jawab, dan diskusi. Interaksi di dalam kelas selama pembelajaran yaitu kita dua arah dan tapi didominasi oleh mahasiswa dengan diskusi, tanya jawab, dan sharing tentunya dari hasil setiap observasi di lapangan. Asesmen yang dilakukan pada pembelajaran IPA SD di kelas tinggi ini ada sumatif dan formatif. Sumatif ada UTS dan UAS. Adapun pada penilaian formatifnya, mahasiswa ada observasi di lapangan, ada menganalisis materi IPA di kelas 4, 5, dan 6, presentasi, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Referensi yang digunakan pada mata kuliah pembelajaran IPA SD di kelas tinggi ini adalah buku-buku dan jurnal yang termutakhir dan relevan yang dibutuhkan oleh mahasiswa saat ini. Output dari mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengembangkan materi IPA di kelas 4, 5, dan 6 dengan membuat bahan ajar dan media pembelajaran yang terupdate yang diperlukan saat ini di sekolah-sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita di sini pada pertemuan ketiga. Sehat semua ya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih, semangatnya luar biasa. Hari ini alhamdulillah tidak ada yang telat ya. Semuanya hadir. Terima kasih semuanya hadir di sini untuk mengikuti mata kuliah pembelajaran IPA di kelas tinggi. Nah, bagaimana hasilnya kemarin yang observasi di SD? Sudah pasti ya, temuannya banyak sekali ya. Tantangannya juga, terus kalian harus bisa menganalisis apa saja yang menjadi permasalahan, baik itu segi kurikulum dan media pembelajarannya. Seperti yang kita ketahui, tujuan dari
mata kuliah pembelajaran IPA di kelas tinggi, salah satunya apa? Kalian bisa mengembangkan bahan ajar IPA di kelas tinggi, ya. Selain kalian menganalisis materi IPA di kelas 4, 5, dan 6. Nah, jadi setelah dari analisis, kalian bisa lagi mengembangkan dalam merancang media dan alat percobaan. Nah, media alat percobaan itu bisa kita bikin secara sederhana, ya. Bisa dari mungkin barang-barang bekas tidak terpakai, seperti kita membuat untuk mengetahui suhu ruangan itu bisa dibuat dari botol aqua, isi air berwarna, kasih sedotan, ditutup di atasnya itu dikasih malam tuh apa? Plastisin, kasih sedotannya tuh nanti digaris-garisin berapa derajat. Jadi tidak perlu pakai termometer, begitu terus itu namanya apa? Alat percobaan sederhana. Dan tujuan dari mata kuliah pembelajaran IPA ini, kalian bisa mengembangkan bahan ajar, bisa membuat media pembelajaran yang sederhana di sekolah. Karena tidak semua sekolah memiliki sarana prasarana yang memadai di labnya, betul? Nanti insya Allah setelah kalian mendapatkan pembelajaran ini, kalian bisa menerapkannya nanti di sekolah, ya. Kalian bisa tampil untuk membelajarkan IPA di kelas tinggi. Kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing untuk mendiskusikan siapa yang akan tampil untuk memaparkan hasil observasi di sekolah-sekolah yang telah ditunjuk. Ya, silakan. Gimana siapa? Kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil observasi kami yang kemarin kita di sekolah SD Cikacang. Betul, kita di SMP Mulia Cikacang. Karena tugasnya itu kita harus mengobservasi terkait dengan apa saja sih yang menjadi hambatan di sekolah-sekolah tersebut gitu. Nah, kemarin kita sudah melakukan observasi kepada wali kelas guru kelas 4, 5, dan 6. Kan kelas tinggi ya? Iya, kan kelas tinggi, jadi 4, 5, 6. Nah, mungkin dari aku dulu ya tadi. Oke, kalau dari kelas 4 kemarin itu gurunya itu namanya Bu Yusi ya? Oh, Bu Yusi. Nah, kata Ibu wali kelas 4 itu di kelas 4 di SD Muhammadiyah Cikacang itu terhambat itu dari ketika kalau pematerian terkait dengan perubahan wujud benda. Nah, katanya di sana itu kurang alatnya. Iya, jadi nggak ada alat dan bahan buat siswa itu biar langsung praktek gitu, biar tahu gimana sih perubahan dari padat ke cair yang gitu kurang di sana alatnya tuh kalau dari kelas 4. Jadi
guru itu di sana hanya mengandalkan gambar saja untuk pembuktiannya, seperti itu Ibu. Jadi hanya disediakan gambar, ini nih perubahan daripada tes air itu. Jadi tidak ada siswa langsung praktek gitu dari padat ke cair. Jadi siswa hanya melihat sebatas melihat saja. Nah, kalau permasalahan di kelas 5, wali kelasnya ada Ibu Fadilah. Ibu Fadilah mengatakan bahwa permasalahan yang ditemukan yang pertama adalah keterbatasan media konkret. Jadi memang meskipun di sana sudah ada penyebaran yaitu berupa smart TV, tapi kan hanya terbatas hanya satu di setiap sekolah. Nah, hanya mengandalkan melihat video saja tanpa adanya media konkret atau media fisik yang bisa diraba atau digunakan oleh para siswa. Kemudian permasalahan di kelas 6, wali kelasnya Ibu Eni Saida, yaitu keterbatasan fasilitas yang menunjang pembelajaran. Karena ruangannya kebetulan kelas 6 siswanya itu sangat banyak dan ruangannya itu sangat sempit, sehingga untuk melakukan suatu praktek ataupun hal lain di kelas itu sangat susah karena antara meja dan kursi itu saling berdekatan, seperti itu. Terima kasih. Mungkin dari kelompok kami cuma segitu pemaparan hambatannya gitu. Mungkin terkait dengan yang lain-lain, kesimpulannya jadi di SD Muhammadiyah Cikacang itu keterbatasannya itu di alat sebenarnya Maya alat untuk mensimulasikan kegiatan pembelajaran seperti itu teman. Terima kasih kelompok yang sudah tampil memaparkan hasil observasi. Tentunya setelah kita mendapatkan hasil dari observasi tersebut, nanti kita akan bersama-sama bagaimana mencari solusinya untuk sekolah yang diobservasi oleh kalian. Jadi nanti kita itu membuat media pembelajaran yang bermanfaat untuk sekolah tersebut. Siap ya nanti ya kita membuat media pembelajaran sederhana untuk di sekolah yang kita observasi kemarin yang pastinya membutuhkan alat-alat praktikum sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Izin untuk mempresentasikan apa yang kami temukan atau hasil observasi kami di SDN 6 Regol. Nah, di SDN 6 Regol ini ternyata pembelajaran IPA itu cukup baik ya mengenai medianya ataupun bahan ajarnya. Kenapa? Karena walaupun sarana dan prasarananya itu kurang, tetapi gurunya itu sangat kreatif gitu. Nah, kemudian untuk salah satu hal yang membatasinya itu adalah jumlah siswa yang terlalu banyak dalam satu kelas, yakni ada 2 rombel. Jadi 2 rombel itu ada di satu kelas, jumlahnya 46 orang. Sehingga kami memberikan solusi atau solusinya itu menggunakan MPI atau media pembelajaran interaktif, di mana kami membuatnya itu menggunakan Canva, baik itu Canva yang biasanya ataupun dengan Canva Sheet-nya. Kenapa kami menggunakan Canva Sheet? Karena hal itu membantu guru dalam mengecek ataupun menilai hasil daripada asesmen daripada peserta didik. Untuk kelompok 2 yang sudah tampil ternyata sudah bisa langsung memberikan suatu solusi ya untuk sekolahnya tersebut. Jangan khawatir yang belum bisa mencari atau solusinya untuk membantu sekolah-sekolah yang berobservasi, semoga mendapatkan solusinya bersama-sama, diskus juga dengan Ibu nanti ya. Ya, selanjutnya kelompok selanjutnya dipersilakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, izin sebelumnya dari hasil observasi yang kami lakukan, sebetulnya kami melakukan observasi itu di sekolah daerah Tanjung begitu. Nah, di sekolah ini sebetulnya secara umum sudah ada fasilitas dasar seperti smart TV yang bisa digunakan bergiliran. Kemudian juga sebetulnya disediakan juga proyektor sebagai penunjang pembelajaran, hanya saja sudah tidak berfungsi dan tidak bisa digunakan. Sehingga setiap kali kami menemui baik itu guru kelas 4, guru kelas 5 maupun guru kelas 6, mereka mengatakan bahwa sangat sulit bagi sekolah kami untuk melaksanakan kegiatan praktikum begitu ya, yang membutuhkan visualisasi penuh begitu bagi siswa supaya mereka bisa membayangkan secara utuh. Nah, dengan begitu maka kami pun melihat bahwasanya sepertinya kita bisa memaksimalkan bagaimana caranya proses praktik pembelajaran ini dilakukan melalui hal-hal yang sederhana supaya
Sedikit banyaknya mereka mampu memahami setiap teori yang diberikan melalui praktik secara langsung sehingga jauh lebih mudah untuk dipahami. Baik, mungkin sama halnya ya, saya mengobservasi di kelas 4, menanyakan juga kepada gurunya bahwa kendala di setiap kelas atau jenjang tingkat dari tingkat 4, 5, 6 itu hampir sama, yaitu dengan medianya sendiri. Adapun smart TV yang dijelaskan harus bergantian, jadi saat misalkan ini membutuhkan smart TV, ini juga membutuhkan. Jadi kadang saat tidak jadi menayangkan suatu video hanya menggunakan lisan ataupun visual yang guru berikan secara gambarannya saja. Jadi mungkin sebenarnya pembelajarannya sudah optimal, tapi karena kurangnya pelaksanaan secara langsung, jadi materi yang disampaikan pun cukup kurang dicerna oleh peserta didiknya sendiri. Oke, kelompok 3 pemaparannya sangat jelas sekali. Semoga nanti kita bisa melanjutkan membuat media pembelajaran atau solusi yang tepat untuk sekolah tersebut ya. Oke, selanjutnya kelompok 4 Kami melaksanakan observasi di mana kan? di SDN 3 Bayongbong. Nah, setelah kita melaksanakan observasi pada kelas-kelas berapa aja teh? Kelas 4, 5, dan 6. Nah, kita itu menemukan beberapa permasalahan yang bisa kita cari sesuatu yang bisa kita lakukan gitu dari permasalahan tersebut. Nah, dari kebanyakan permasalahan di setiap kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu hampir semuanya itu menyebutkan bahwa kendalanya itu adalah terdapat pada siswanya itu kurang fokus. Nah, si siswa itu selalu fokusnya itu buyar. Nah, kalau misalnya dilihat dari pembelajaran gitu ya, setiap guru itu menemukan trik di mana kalau misalnya pembelajarannya itu interaktif, menggunakan game serta nyanyian, si anak itu fokus, si anak itu senang. Nah, dari permasalahan tersebut, karena ini menyangkut dengan IPA, kami mengambil salah satu materi yang susah sekali pada saat Bapak Ibu itu menyampaikan, yaitu pada materi mengenai tata surya. Nah, tetapi selain itu di sekolah tersebut juga sudah fasilitasnya sudah cukup baik, di mana sudah ada Google, kemudian kit IPA. Tetapi yang susah itu adalah labnya, karena siswanya itu cukup banyak. Nah, dari permasalahan tersebut kami itu mencoba untuk melakukan atau membuat sebuah media interaktif, di mana itu menggunakan Canva. Di dalamnya itu ada materi, kemudian ada gamenya, ada kuisnya, terus juga ada suaranya, ada videonya. Jadi si anak itu diharapkan gitu ya bisa fokus dengan media yang kita coba buat. Terima kasih untuk kelompok yang barusan telah memaparkan hasil observasinya. Nah, kalian di sini tidak saja belajar bagaimana mengobservasi ke sekolah-sekolah yang ada di seputaran kota Garut. Nah, kalian juga mampu menganalisisnya, mampu menganalisis kurikulumnya, media pembelajarannya, lalu membuat bahan ajar. Jadi nanti komplit ketika kalian, oh iya, apa yang dibutuhkan di sekolah ini. Jadi kan itu ada kontribusinya untuk SD-SD yang membutuhkan, ya. Nah, oke, terima kasih kelompok 5. Waktu dan tempat dipersilakan. Nah, mungkin sasaran dari observasi kami dari kelas 4, 5, sama 6. Nah, setelah kami observasi kepada gurunya, di kelas 4 ada Ibu Suci dan di kelas 5 ada Ibu Rika. Nah, ternyata permasalahan dari media pembelajaran tersebut yang pertama adalah keterbatasan waktu, karena memang sarana dan prasarana sudah lengkap namun masih kurang dikarenakan waktunya sulit memadai. Karena memang ketika kan IFC sudah disediakan oleh negara, namun terminal dan yang lain-lain belum langsung tersedia. Jadi kayak waktunya terbuang buat nyari sarana dan prasarananya. Nah, yang kedua mungkin permasalahannya ada di siswa-siswanya dari kelas 5, kebanyakan yang kata seperti sekolah sebelumnya ada 2 rombel, yang dimana ada kelas A dan juga ada kelas B. Untuk selanjutnya mungkin permasalahan dari kelas 6 yang akan disampaikan oleh Tes Dianita. Baik, mungkin untuk permasalahan yang kami temukan di kelas 6 SD
kami sebelumnya observasi wawancara terlebih dahulu dengan wali kelas, yaitu Ibu Salsa. Nah, saat wawancara, Ibu Salsa mengemukakan bahwa ternyata hampir sama dengan kelompok yang lainnya, permasalahan yang kami temukan adalah di sarana prasarana juga. Kemudian juga salah satu harapan yang disampaikan oleh Ibu Salsa itu adalah ingin adanya kit IPA gitu, karena di sana belum tersedia seperti itu. Kemudian satu permasalahan yang kelompok kami ambil untuk yang kami ambil yaitu di media pembelajaran. Nah, salah satu media pembelajaran yang dibuat oleh Ibu Salsa yaitu media tentang tata surya ya Teh, tentang tata surya. Namun permasalahannya adalah media yang dibuat oleh Ibu Salsa ini ternyata tidak bertahan lama seperti itu. Oleh karena itu kami memutuskan untuk solusi kami membuat PPT interaktif gitu ya, digital PPT interaktif dan modul ajar yang mana di dalamnya terdapat panduan untuk guru, kemudian juga ada video pembelajaran, lalu ada kuis dan ada game juga, ada game tentang tata surya seperti itu. Wah, ini paket lengkap ya, sudah ada modulnya. Nah, ya saya harapkan nanti yang belum sampai ke modulnya atau bahan ajarnya, kita bersama-sama membuat bahan ajar karena kalian juga harus mampu mengembangkan bahan ajar di IPA kelas tinggi. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah memaparkan hasil observasinya dan serangkaian kegiatan observasi tersebut. Alhamdulillah ya, semuanya lancar, sudah mendapatkan hasilnya. Nah, di sini kalian belajar yang selama ini belum pernah observasi ke lapangan, ke sekolah-sekolah. Jadi tahu kan akhirnya apa sih yang menjadi kebutuhan di sekolah-sekolah tersebut, di SD-SD yang kalian datangi, mulai dari kurikulum tentunya ya kan. Kalian pasti bertanya di sekolah itu menggunakan kurikulum apa. Jelas kurikulum Merdeka digunakan, tapi ada juga di-combine dengan KTSP di lapangan itu, betul kan? Karena KTSP itu memang full dengan konten atau konsep. Nah, sementara di kurikulum Merdeka ini ada tema-temanya, ya kan? Nah, jadi kalian akhirnya memahami bahwa untuk kegiatan belajar mengajar di kelas itu kita tidak apa-apa ketika kita mengcombine kurikulum Merdeka dengan kurikulum KTSP, dan kalian juga akhirnya tahu bagaimana perbedaannya, benar nggak? Bagaimana persamaannya, kan gitu, kelebihan dan kekurangannya. Nah, sehingga ketika kita melaksanakan KBM di dalam kelas, khususnya kelas 4, 5, dan 6, kita tahu, oh iya, jadi sebelum mengajar nanti kalian di lapangan, kalian juga harus menganalisis dulu. Setiap materi harus dianalisis dulu. Apa yang menjadi kebutuhan untuk diaplikasikan di dalam kelas? Bahan ajar, ya kan? Media pembelajaran. Karena sekarang di sekolah sudah mulai ada smart TV, ya kan? Nah, smart TV itu digunakan untuk apa? Kalian membuat PowerPoint yang edukatif, bisa dibuat kartun, ya kan? Bisa membuat video-video praktek sederhana. Nah, itu. Jadi guru itu wajib untuk meningkatkan kreativitasnya untuk kegiatan belajar mengajar. Karena IPA kelas tinggi ini jelas berbeda di IPA kelas rendah. Apanya yang berbeda? Kebutuhannya. Kebutuhan apanya? Materinya, pembelajarannya, media pembelajarannya. Maka kalian sebagai nanti calon guru bisa membuat bahan ajar, merancang media pembelajaran, ya kan? Membuat produk praktikum sederhana untuk materi-materi IPA yang ada di kelas 4, 5, dan 6. Nah, jadi kalian referensi perbanyak. Jangan hanya berkutat dengan buku paket, ya.
Jadi nanti kalian mengaplikasikan bahan ajar yang kalian buat sendiri, media pembelajarannya itu sesuai dengan kebutuhan anak-anak di kelas 4, 5, dan 6. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan? Ibu izin tanya, kan tadi kelompok 1 itu belum sampai ke solusi dari untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, untuk selanjutnya berarti dari kelompok kita harus nyari tahu dulu solusinya atau memikirkan solusi apa sih yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan yang ada gitu. Terus nanti dipresentasikan lagi atau kayak gitu? Iya, betul. Nanti dipresentasikan kembali karena kalian juga butuh referensi. Karena ketika kalian memberikan solusi kepada sekolah-sekolah yang memang membutuhkan, baik itu media pembelajaran, bahan ajar, nah diskus lagi dengan kelompoknya, bagi lagi tugasnya, misalnya yang satunya fokus dengan media pembelajaran, satunya bahan ajar, satunya membuat alat peraga atau media pembelajaran yang benar-benar untuk praktikum sederhana gitu loh. Jadi bagi tugas. Kalau memang nanti pada akhirnya kan setiap kelompok membuat media pembelajaran. Jadi setidaknya kalian juga cari referensi. Ya buka YouTube, buka buku-buku untuk menunjang tadi solusi yang akan diberikan ke sekolah. Dan yang lain juga kan memang belum sampai membuat media pembelajaran, baru sampai ke solusi. Nah, yang belum mendapatkan solusi ya diskus lagi, tidak menjadi masalah karena kita pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan hal-hal yang belum diselesaikan seperti itu. Alhamdulillah pertemuan ketiga kita sudah waktunya kita pisah, dalam arti berpisah, tapi kita mempersiapkan lagi di pertemuan selanjutnya. Dan Ibu harapkan kalian juga ketika di pertemuan selanjutnya sudah mendapatkan berbagai referensi dan berbagai sumber untuk menunjang dari tugas observasi lapangan yang telah dilakukan. Jadi nanti kita akan bersama-sama untuk mendapatkan rancangan bahan ajar media pembelajaran yang interaktif di kelas 4, 5, dan 6. Dan saya harapkan semuanya ketika menjelang UAS semuanya sudah mampu membuat bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum kita yang merdeka saat ini, membuat media pembelajaran, membuat apa lagi? Alat praktikum sederhana. Jadi tidak tergantung dari dana atau bantuan ya di Dakbos atau yang lainnya untuk membeli bahan-bahan atau alat-alat sederhana, karena guru itu harus bisa membuat sendiri alat praktikum sederhana. Setuju? Setuju. Oke. Terima kasih sekali lagi. Kita berjumpa di pertemuan selanjutnya dengan pembekalan, referensi, dan sumber-sumber yang sudah dikumpulkan oleh kalian. Terima kasih. Saya tutup pertemuan ketiga ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video simulasi pembelajaran mata kuliah pembelajaran IPA SD di kelas tinggi, dan video ini diperuntukkan untuk salah satu persyaratan Syardos 2026. Terima kasih.